Oke, ketemu lagi di Rakamen Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya mengenai logam mulia ini. Oke, sebelum kita memulai membahas logam mulia, seperti biasa saya ingin membahas satu quote yang sangat baik sekali, yaitu ini dia quote-nya. Oke, nah di sini disebutkan bahwa yang membuat Anda kaya bukan seberapa besar penghasilan Anda, bukan seberapa besar gaji Anda, tapi ini tergantung dari kebiasaan Anda mengeluarkannya. Itu dia. Jadi sekarang kita bisa lihat orang yang berpenghasilan menengah biasa saja, tapi dia bisa spending their money untuk hal yang lebih bermanfaat. Oke, dan semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk bagaimana Anda bisa spending your money. Oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbandingan antara emas batangan dengan perhiasan. Kenapa kita membahas itu sekarang? Karena banyak pertanyaan, Bang, kalau misalkan saya investasi emas, lebih baik di emas batangan atau perhiasan? Mana yang lebih baik? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita akan bandingkan, sebutkan beberapa perbedaan antara logam mulia emas batang dengan perhiasan. Ini dia perbandingannya. Oke, ini adalah perbedaan antara emas batangan dengan perhiasan. Yang pertama adalah dari fungsi. Yang pertama, untuk emas batangan itu adalah fungsinya untuk investasi, bentuknya cenderung kaku dan berbentuk batang. Jadi peruntukannya hanya untuk disimpan saja. Kemudian bagaimana dengan emas perhiasan? Emas perhiasan bisa dipakai dan untuk investasi. Emas perhiasan dalam bentuk perhiasan bisa digunakan sebagai aksesoris yang menambah nilai penampilan seseorang. Karena bentuknya menarik, gelang, kalung, anting, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai jual. Nah, di sini nilai jual emas batangan itu memiliki nilai jual yang relatif lebih tinggi. Kemudian juga di sini yang kedua, emas batangan juga tidak memerlukan biaya desain sebagaimana emas perhiasan. Kemudian yang ketiga, tidak perlu perawatan khusus. Nah, bagaimana dengan emas perhiasan? Jadi nilai jual emas perhiasan biasanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan emas batangan. Yang kedua adalah harga perhiasan dipengaruhi oleh biaya pembuatan yang tak murah. Jadi biasanya 15-20%, bahkan sampai dengan 30% tergantung dari kerumitannya. Kemudian yang ketiga, butuh perawatan khusus sehingga ketika terlihat kusam otomatis berdampak langsung pada nilai jual emas tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah tempat penyimpanan. Untuk penyimpanan emas batangan bisa disimpan di rumah, ATM emas, brankas emas, safe deposit box, dan pegadaian. Pegadaian bukan disimpan tapi digadai. Kemudian untuk perhiasan bisa di rumah, safe deposit box, kemudian pegadaian juga. Nah, ini bisa ditempatkan untuk tempat penyimpanan. Oke, selanjutnya adalah keaslian produk. Nah, ini penting sekali. Jadi emas batangan, kadar dan keaslian tertuang di sertifikat yang mencakup nomor ID, berat, ukuran, serta tingkat kadarnya. Nah, bagaimana emas perhiasan? Harus lebih teliti lagi memilih toko perhiasan yang terpercaya, karena kita semua tidak bisa melihat keaslian produk tertentu hanya dengan melihatnya. Jadi jangan sampai Anda membayar dengan emas yang tidak sesuai dengan kadarnya. Oke, selanjutnya adalah perbandingan emas batangan dengan perhiasan di akses memperolehnya. Nah, kita lihat untuk emas batangan
terbatas. Contoh adalah gerai Antam atau butik Antam, itu di Indonesia tidak semua tempat ada gerai atau butik Antam. Kemudian untuk pegadaian juga tidak semua pegadaian memiliki stok yang kita inginkan. Kemudian bagaimana dengan perhiasan? Itu sangat mudah di semua daerah, kecamatan, pelosok itu toko emas sudah ada di sana. Oke, dari situ kita bisa lihat perbandingan antara logam mulia emas batangan dibandingkan dengan perhiasan. Sekarang kembali lagi ke Anda semua. Apakah Anda ingin mengkoleksi perhiasan sebagai alat investasi Anda, tetapi nilai jual akan terpengaruhi oleh biaya pembuatan? Atau misalkan sekarang Anda akan berinvestasi dalam bentuk logam mulia, tetapi tidak bisa digunakan sebagai perhiasan yang bisa meningkatkan value penampilan Anda. Itu kembali lagi ke Anda semua saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai logam mulia, emas batangan versus perhiasan. Jadi keduanya juga merupakan alat investasi yang baik daripada tidak sama sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bye-bye.